Jerawatan tuh emang suka bikin pusing ya. Ada yang bilang gara-gara kebanyakan makan coklat. Ada juga yang nyalahin kacang. Jadi, mana sih yang benar? Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas semua mitos itu. Tapi kita lihatnya dari kacamata sains. Ini nih pertanyaan besarnya. Jerawat itu kan masalah yang umum banget, tapi kok rasanya solusinya ribet dan personal banget ya? Apa yang cocok buat teman kita, belum tentu cocok buat kita. Jadi sebenarnya ada apa sih di balik semua ini? Oke, pertama-tama kita lurusin dulu ya. Jerawat atau bahasa medisnya acne vulgaris itu bukan sekedar masalah penampilan. Ini adalah kondisi medis, sebuah penyakit peradangan kronis. Jadi kalau kamu jerawatan, itu bukan karena kamu jorok atau malas cuci muka, sama sekali bukan. Tapi karena ada proses biologis yang kompleks yang lagi terjadi di dalam kulitmu. Dan seberapa umum sih kondisi ini? Sebuah riset besar yang dipublikasiin di National Library of Medicine Amerika Serikat nunjukin kalau insiden jerawat seumur hidup itu mendekati 100%. Iya, kamu nggak salah dengar. Artinya hampir semua orang di planet ini pernah ngalamin jerawat paling nggak sekali seumur hidupnya. Tentu bukan berarti semua orang jerawatnya parah ya, tapi ini nunjukin kalau topik ini relevan banget buat kita semua. Oke, sekarang kita bedah sainsnya. Biar kita ngerti gimana pola makan bisa berpengaruh, kita harus intip dulu apa sih yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan kulit kita. Menurut ilmuwan, ada 4 aktor utama di balik drama jerawat ini. Pertama, produksi minyak atau sebum yang kebanyakan. Kedua, bakteri C. acnes yang berkembang biak. Ketiga, folikel rambut yang tersumbat sel kulit mati. Dan yang keempat, ini nih yang paling penting buat obrolan kita, adalah proses peradangan. Keempatnya ini saling berhubungan dan makanan bisa banget mempengaruhi beberapa di antaranya, terutama si nomor 4 ini. Nah, disinilah koneksinya sama makanan. Makanan tertentu, apalagi yang manis-manis, bisa bikin hormon insulin dan IGF-1 kita melonjak. Terus hormon-hormon ini seakan mencolek sebuah jalur sinyal di tubuh yang namanya mTORC1. Coba deh bayangin mTORC1 ini kayak mandor proyek di kulit kita. Kalau dia dicolek terus-terusan, dia jadi panik dan ngasih perintah yang salah. Produksi minyak lebih banyak, ganti sel kulitnya lebih cepat. Hasilnya, ya jerawat deh. Sekarang kita masuk ke bagian intinya. Dengan seabrek mitos di luar sana, yuk kita lihat langsung apa kata riset-riset yang beneran berkualitas soal hubungan makanan dan jerawat. Ini kesimpulan dari sebuah tinjauan riset super besar dari Johns Hopkins University loh. Mereka ngumpulin puluhan penelitian dan nemuin satu benang merah yang kuat banget. Diet tinggi glikemik itu berhubungan positif sama kemunculan dan parahnya jerawat. Jadi, ini bukan lagi sekedar opini, tapi udah jadi fakta ilmiah yang kuat. Terus, diet tinggi glikemik itu apa sih? Gampangnya, makanan yang bikin gula darah kita cepat naik. Contohnya, roti tawar putih, nasi putih, minuman manis, kue-kue. Sebaliknya, diet rendah glikemik itu makanan yang dicernanya pelan-pelan, seperti sayuran, biji-bijian utuh, dan kacang-kacangan. Beralih ke diet rendah glikemik ini udah terbukti bisa bantu banyak orang. Jadi intinya bukan anti karbohidrat ya, tapi lebih pintar memilih jenisnya. Nah, kalau soal susu, ceritanya sedikit lebih abu-abu. Nggak sehitam putih gula yang buktinya udah lumayan jelas, hubungan antara produk susu dan jerawat itu jauh lebih kompleks dan seringkali bikin bingung. Banyak penelitian di negara-negara barat nemuin ada kaitannya terutama sama susu skim. Teorinya gimana? Ingat hormon IGF-1 yang kita bahas tadi? Nah, di dalam susu itu ada hormon pertumbuhan alami yang bisa memicu mandor proyek pemicu jerawat yang sama di tubuh kita. Tapi, ini yang menarik. Waktu penelitian yang sama dilakuin di luar populasi barat, hasilnya jadi campur aduk, nggak konsisten. Ini nunjukin kalau kita nggak bisa pukul rata temuan dari satu kelompok populasi ke kelompok lainnya. Faktor etnis dan kebiasaan makan sehari-hari itu ternyata punya peran. Dan biar lebih kebayang lagi, kita lihat 2 studi dari negara kita sendiri, Indonesia. Satu studi pada siswi SMA di Jakarta, hasilnya nggak nemuin hubungan signifikan antara pola makan dan jerawat. Tapi studi lain pada mahasiswa di Sumatera Utara justru nemuin ada hubungan yang signifikan. Kok bisa beda? Nah, ini nunjukin betapa rumitnya. Bisa jadi karena pola makan yang berbeda, faktor genetik lokal, atau hal lain. Ini bukti nyata kalau jerawat itu masalah yang super personal. Jadi walaupun ngatur pola makan itu bisa ngebantu banget, kita juga harus realistis. Diet itu salah satu kepingan puzzle, bukan satu-satunya solusi. Ada saatnya kita butuh bantuan profesional. Kapan waktu yang tepat?
Kalau jerawat kamu udah parah, misalnya tipe nodul atau kista yang sakit dan mendem di bawah kulit. Atau kalau jerawat mulai ninggalin bekas luka. Terus kalau kamu udah coba ubah pola makan dan gaya hidup tapi nggak ada perbaikan. Dan yang paling penting, kalau kondisi ini udah mulai mengganggu kesehatan mental kamu, jangan pernah ragu buat cari bantuan medis. Oke, yuk kita rangkum semua informasi tadi jadi beberapa langkah cerdas yang bisa langsung kamu terapkan. Ingat, ngatasin jerawat itu butuh pendekatan holistik, dari luar sekaligus dari dalam. Jadi apa yang bisa kamu lakuin mulai hari ini? Pertama, coba deh beralih ke diet rendah glikemik. Kedua, coba jadi detektif buat tubuhmu sendiri. Perhatiin, jerawat memburuk nggak setelah minum susu? Ketiga, penuhi piringmu dengan makanan utuh yang kaya nutrisi. Dan terakhir, tentu saja, jaga kebersihan kulit dan please, tahan keinginan buat mencet-mencet jerawat ya. Pada akhirnya, pesan utamanya adalah ini. Perawatan dari luar itu penting, tapi seringkali akar masalah jerawat itu juga datang dari dalam tubuh kita. Nah, untuk mendukung dari dalam, selain dari makanan, ada cara lain yang bisa dipertimbangkan. Misalnya, produk seperti Dermaklin dari Naturafit. Formulanya ini memang dirancang khusus untuk membantu meredakan peradangan di kulit. Ingatkan salah satu dari 4 aktor utama jerawat tadi, peradangan. Nah, produk ini bekerja dengan menargetkan salah satu akar masalahnya langsung dari dalam. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Gimana kalau kita berhenti ngelihat jerawat sebagai musuh yang harus dibasmi, dan mulai melihatnya sebagai sebuah sinyal? Sinyal dari tubuh kita yang mungkin lagi minta perhatian lebih, entah itu soal apa yang kita makan, tingkat stres, atau keseimbangan internal kita secara umum. Mungkin disitulah kunci sebenarnya.